Yang ingin saya tanyakan nih Pak, kenapa pada perusahaan di Indonesia yang kita lihat nih, masih banyak mereka menggunakan sistem akuntansi konvensional Pak dalam penerapan laporan keuangannya dibandingkan akuntansi syariah. Kenapa hal tersebut bisa terjadi Pak? Jadi memang dalam bersyariah kita memang tidak bisa secara full ya. Artinya ini kan bertahap ya. Jadi kita tidak bisa merubah sistem itu langsung murni syariah, itu agak susah memang ya, karena memang bertahap ya. Karena itu memang bertahap. Jadi memang untuk pencatatan itu masih komplementari, artinya saling melengkapi ini ya. Seperti yang Bapak bilang tadi, dari sekian pasal SAK itu yang syariah itu cuman ada 12 mungkin. Nah, yang 100 lainnya itu yang konvensional gitu ya. Tapi sebenarnya yang konvensional tadi juga tidak bertentangan juga. Ada beberapa kita yang dilarang kan. Nah, itu kan tidak semua sebenarnya. Lebih banyak yang tidak bertentangan, walaupun dia tidak dinamakan akuntansi syariah ya. Nah, daripada kita repot dengan hal-hal yang tidak perlu ya, artinya sebenarnya dia sudah Islami, walaupun tidak dengan label Islam, lebih baik kita menggunakan sistem yang memang yang belum ada gitu. Yang sudah ada, yang sudah bagus, tidak usah biarkanlah berjalan gitu ya. Nah, sekarang kita yang bertentangannya aja yang kita coba kan. Kita coba ubah gitu. Oke. Ini Pak, pertanyaan yang terakhir. Kira-kira apa aja sih Pak kelebihan akuntansi syariah dibandingkan akuntansi konvensional? Ya, jadi di dalam akuntansi ya. Jadi ini kan masalah kita sebagai muslim kan punya kewajiban itu. Di antaranya adalah mencari rezeki yang halal kan gitu ya. Mencari rezeki yang halal, pendapatan yang halal. Nah, salah satu cara agar halal tadi kan dengan bertransaksi secara halal juga kan ya. Dengan hal-hal yang hanya yang diperbolehkan oleh syariah. Nah, tadi kan dibantu oleh akuntansi syariah untuk mendapatkan tadi penghasilan yang halal. Tadi kan akuntansi syariah membantu di sana. Itu pertama ya. Kemudian yang kedua itu memang kita disuruh ya, di dalam Al-Quran kan ada dijelaskan itu kan di dalam Al-Baqarah 282 itu kan ada yang dicatat ya. Akuntansi ini sebagai semacam pelindung ya, artinya antisipasi kalau ada kejadian yang tidak diinginkan di kemudian hari. Jadi kita perlu itu melakukan pencatatan gitu ya. Ini memang secara umum ya, artinya kita mempelajari akuntansi ini kan anjuran juga dari gitu ya. Walaupun mungkin ini tidak fardu ain ya, fardu ayah aja mungkin ya, tetapi satu kewajiban bagi kita, terutama yang berada di FEB untuk secara serius mempelajari akuntansi syariah tadi ya. Memang ini adalah salah satu perintah ya. Jadi harus ada orang yang paham tentang akuntansi ini, walaupun tidak semuanya gitu ya. Iya Pak. Oke. Apakah ada lagi penjelasan tambahan Pak? Oke, jadi tadi akuntansi tadi intinya adalah karena dia memang semacam tadi ya, akuntansi ini memang ada yang matematis, ada yang seni sebenarnya, ada dua gitu ya. Jadi kalau kita matematis itu ya seperti jurnal, seperti teknikal sekali ya. Tetapi sebenarnya akuntansi tadi seperti jahit ya, tukang jahit ya. Tukang jahit itu kan kalau dia seninya bagus, dia bisa merancang pakaian yang bagus. Sama kita, orang yang pintar akuntansi itu kalau dia pintar, dia akan merancang yang sesuai dengan keperluan
lembaga bisnis memerlukannya. Nah, jadi di sini kita saling mendukung ya antara bidang ya. Jadi saling terikat. Ekonomi syariah, bisnis syariah tidak bisa berjalan tanpa adanya sektor real ya, bisnis yang benar-benar berjalan. Jadi akuntansi ini adalah supportingnya akuntansi syariah. Nah, akuntansi syariah akan bisa berkembang kalau didukung oleh mahasiswa yang rajin dan bersemangat untuk menguasai ilmu tersebut ya. Bukan hanya juga prakteknya gitu. Iya, semuanya. Jadi harus memang menguasai. Dan kita menguasai itu tidak milih-milih ya. Mentang-mentang misalnya syariah kita tidak yang lain ya, tidak. Kita pahami secara utuh ya. Nah, setelah kita kuasai, nanti kita akan mengembangkan yang syariahnya tadi. Sisi syariahnya mana yang masih belum sesuai dengan syariah, nah kita carikan jalan keluarnya supaya sesuai dengan syariah gitu ya. Jadi kita bertahap tadi menurut Bapak tadi ya. Iya. Tidak perlu bertahap untuk menyesuaikan di arah jalan bisnis kita ini supaya sesuai dengan syariah tadi. Ya. Baik Bapak, mungkin itu saja penjelasan kita pada kali ini. Terima kasih Bapak memberikan materi syariah. Nah, dan saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Dan teman-teman, jangan lupa tekan like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya biar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Dan saya Muslifah, sebagai host di Wina TV, mohon undur diri. Sampai jumpa pada episode Jais selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.